kepolisian sesuai dengan tugas kami adalah menampung aspirasi, harapan, kritik, dan keinginan dari seluruh kelompok-kelompok masyarakat untuk kami saring, kami pelajari, kami diskusikan, kami simpulkan, dan pada akhirnya kami serahkan kepada Presiden untuk diambil sebuah keputusan. Kawan yang telah menunggu cukup lama dari jam 11 tadi, ya, jam 10 tadi, kalau kami selesai menerima para delegasi berbagai ormas dan juga LSM yang menyampaikan aspirasi dan menyampaikan juga saran, masukan, kritik terhadap lembaga kepolisian kita kepada Komite Percepatan Reformasi Polri, dan semua yang hadir itu kami dengarkan masukan-masukan mereka, bahkan kritik-kritik yang tajam yang ditujukan kepada lembaga kepolisian. Sesuai dengan tugas kami adalah menampung aspirasi, harapan, kritik, dan keinginan dari seluruh kelompok-kelompok masyarakat untuk kami saring, kami pelajari, kami diskusikan, kami simpulkan, dan pada akhirnya kami serahkan kepada Presiden untuk diambil sebuah keputusan. Hari ini kami telah menerima beberapa kelompok. Pertama adalah kelompok Gus-Durian, kelompok Setara Institut, dan kemudian juga Forum Kerukunan Umat Beragama FKUP. Tiga kelompok ini secara spesifik membicarakan tentang bagaimana polisi selama ini, menurut persepsi mereka, dalam menangani kasus-kasus terkait dengan masalah konflik keagamaan, ya, antara satu kelompok mayoritas berhadapan dengan kelompok minoritas yang terjadi di berbagai tempat di Jawa, Madura, maupun juga di tempat-tempat yang lain. Dan polisi kemudian terlibat dalam menangani kasus ini, mengambil satu langkah hukum, dan itu menimbulkan banyak sekali komentar, tanggapan, dan kritik karena terjadi langkah-langkah penegakan hukum, terutama hukum pidana, yang pada akhirnya dianggap oleh mereka itu merugikan kelompok minoritas, misalnya kelompok Syiah, kelompok Ahmadiyah, begitu juga kelompok-kelompok minoritas keagamaan lainnya di berbagai tempat di seluruh tanah air. Yang sebenarnya apa yang mereka kemukakan itu tidak hanya semata-mata menyangkut kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum, tapi juga berkaitan dengan tugas-tugas dari Kementerian Agama, tugas-tugas dari lembaga-lembaga keagamaan, dalam rangka memberikan pendidikan untuk toleransi kepada semua kelompok keagamaan yang ada di masyarakat. Namun demikian, masukan yang mereka berikan itu sangat berharga bagi komite untuk ditampung. Terutama sekali poinnya adalah bahwa apakah tidak sebaiknya kita lebih mengedepankan aspek konstitusional dalam menyelesaikan konflik umat beragama itu, daripada kita mengambil satu langkah law enforcement di bidang hukum pidana. Selain daripada itu, kami juga sudah menerima beberapa kelompok yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan dan pendampingan korban dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kami terima antara lain adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, kemudian juga LBH Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI, kemudian juga Vox Populi Institute Indonesia. 5 atau 6 kelompok ini juga telah menyampaikan pandangan-pandangan mereka, harapan-harapan mereka, dan kritik terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga kepolisian dan operasionalnya, termasuk peraturan Kapolri, termasuk juga KUHP baru, termasuk KUHP baru, yang semua menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi kami. Dan kami sangat berterima kasih atas segala masukan yang diberikan itu, untuk kami diskusikan bersama-sama, dan insya Allah semua anggota komisi ini akan bekerja sama secara-teratnya dalam mencari aspirasi itu, dan akhirnya nanti membuat kesimpulan-kesimpulan untuk disampaikan kepada Pak Presiden untuk mengambil keputusan dalam mereka melakukan reformasi Polri di tanah air kita ini. Selanjutnya kami silakan Pak Ketua ini, Pak Jimli. Jadi tadi saya memimpin rapat, jadi saya bicara duluan, tapi selanjutnya Pak Ketua, Pak Jimli, silakan. Baik, saudara, sudah dijelaskan lengkap gitu ya untuk
pertemuan hari ini karena kami bersepuluh ini sibuk semua, jadi kami bagi tugas bikin 3 grup. Nah, hari ini giliran Pak Yusril memimpin pertemuan dengan dengar pendapat. Nah, tadi sudah dijelaskan. Besok insya Allah kita ada lagi pagi di sini juga kan. Pagi itu dengan tokoh-tokoh pers, bos-bos ada ini besok. Kita mau dengar pemret sama Aji, ikatan jurnalis. Jadi itu pagi, kemudian siang seperti sekarang itu giliran para aktivis dan juga lawyer, ya, LSM yang bergerak di bidang pertambangan. Wah, itu seru itu, konflik agraria dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sore. Intinya saudara-saudara, 2 hari ini dan mudah-mudahan nanti sampai Kamis Rabu ya, minggu depan ada lagi sampai tanggal 9 Desember. Nah, sesudah itu baru kami akan mengadakan rapat-rapat internal untuk menentukan pilihan-pilihan sikap dalam rangka policy reform, reformasi kebijakan yang terkait dengan kepolisian. Ada nanti yang berkaitan dengan masalah-masalah operasional, ada yang berkaitan dengan polisi ke depan. Sepanjang menyangkut soal polisi ke depan yang terkait dengan keharusan mengubah undang-undang, nah ini kita akan advokasikan menjadi rancangan undang-undang. Tapi sepanjang itu hanya masalah-masalah operasional atau aturan internal, nah itu nanti akan kami rekomendasikan ke dalam, di mana Kapolri adalah salah seorang anggota Komisi Percepatan Reformasi ini. Nah, kalau yang pertama tadi kami harus laporkan kepada Presiden untuk diputuskan. Yang kedua ini kami rekomendasikan langsung untuk operasional. Misalnya ada peraturan Kapolri yang perlu diubah, nah itu bisa kita sampaikan secara internal. Atau ada tindakan-tindakan yang harus dioperasionalkan sesudah kita diskusikan bersama di komisi. Begitu kira-kira saudara-saudara cara kami bekerja. Mudah-mudahan sampai tanggal 9 Desember ini sudah selesai semua. Nah, selama itu kami mohon bantuan, dukungan saudara-saudara untuk menginformasikan kegiatan yang kami lakukan ini kepada masyarakat luas. Dan tentu kalau mau tanya nanti sendiri-sendiri boleh. Pak Yusril sendiri, saya sendiri, Pak Kepiri, Pak Jenderal Badrudin IT atau Pak Mahfud, boleh tanya, baik sebagai pribadi maupun atas nama anggota kami sepakat boleh kita menyampaikan informasi, tapi pendapat atas nama institusi komisi belum ada. Baru nanti bulan kedua sesudah kami ambil keputusan bersama. Begitu saya rasa. Terima kasih ya. Cukup. Pak. Ya. Izin Pak, saya Habibie dari motormerdeka.com. Beberapa waktu lalu kan Wakapolri di DPR sempat bilang banyak Kapolsek, Kapolres hingga di Krimum ini underperform. Nah, Kapolsek ini terutama dari PAG. Kebetulan di sini kan juga ada Pak Ahmad Doviri sebagai mantan Wakapolri. Nah, ini bagaimana nih? Apakah masuk pembahasan dari tim reformasi Komisi Percepatan Polri ini atau gimana? Sama diakui juga kalau masyarakat itu lebih percaya, lebih cepat lapor ke Damkar dibanding ke polisi. Nah, ini gimana nih Pak? Apakah itu diakui oleh Wakapolri sendiri di hadapan anggota Dewan DPR? Nah, itu gimana? Terima kasih Pak. Ya, hal yang sifatnya operasional begitu, itu tentu kan bisa langsung diambil tindakan oleh Kapolri secara internal. Ya kan bisa saja kita bahas di komisi, tetapi bisa juga itu langsung karena itu menyangkut kewenangan internalnya polisi, gitu ya.
Tapi satu hal yang harus dicatat, Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu. Dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers, menggambarkan bahwa pimpinan kepolisian kita itu memang siap untuk beradaptasi, siap untuk berubah. Jadi dia tidak denial, tidak menolak gitu loh. Bahkan dia mengungkapkan sendiri banyak masalah. Maka saudara-saudara, saya berharap kita harus ya berhusnuzon, positive thinking bahwa polisi sungguh-sungguh sudah siap untuk melakukan perbaikan, dan itu juga tercermin di Komisi Transformasi Internal yang sudah dibentuk, yang juga ikut rapat dengan kita-kita, sehingga hal-hal yang sifatnya internal insya Allah langsung dikerjain. Gitu loh, itu ya. Jadi optimis saja bahwa selama 3 bulan ke depan ini akan ada perbaikan. Nah, tapi tadi juga banyak yang menyarankan, ya kan, saya lupa tadi, bahwa reformasi kepolisian ini ya baru pintu awal, karena semua lembaga-lembaga penegak hukum harus dievaluasi semua, gitu loh, termasuk advokat, kejaksaan, kehakiman, itu bahkan keseluruhan sistem ketatanegaraan kita perlu evaluasi sesudah 27 tahun reformasi. Nah, cuma kan kita mulai dari polisi dulu. Insya Allah mudah-mudahan dari gelagat sikapnya Bapak Presiden memang ada ya keinginan untuk ada perbaikan yang lebih menyeluruh dan mulai dari polisi. Mudah-mudahan ini berhasil. Oke, terima kasih ya. Prof, satu lagi boleh nggak, Prof? Cukup lah ya. Cukup ya, menyuruh sampai kurikulum Polri tersebut nanti direkomendasi Polri mana yang paling Pendidikan. Ya tadi dibicarakan, nanti akan kami bahas. termasuk kurikulum. Ya, misalnya ada usul demilitarisasi kurikulum pendidikan dan lain sebagainya. Ya nanti kita bahas. Ya sumbernya yuk masuk dari tadi aja dari Yulis. Oke, makasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.